Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Iftan Nathaniel Wibowo dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan tahun 2022. Di sini saya ingin membawakan suatu tema presentasi mengenai suatu blockchain. Namun blockchain ini tidak hanya sekedar blockchain saja, tapi saya menjelaskan blockchain dalam bidang kesehatan. Saya dapat dimulai. Hal yang ingin saya bahas nantinya ada beberapa. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustakanya, dan ketiga metode penelitian, dan keempat hasil dan analisis. Yang pertama mengenai pendahuluan. Nah, di saat ini dunia kesehatan itu sangat terikat dengan masyarakat dan berperan penting dalam aspek kehidupan, sehingga bidang kesehatan harus mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini sedang berlangsung. Melalui adanya blockchain ini, bidang kesehatan dapat dikembangkan lebih jauh lagi dan lebih unggul lagi, sehingga bidang kesehatan dapat terus maju mengikuti perkembangan zaman. Lalu untuk tinjauan pustaka mengenai alur kerja blockchain, blockchain itu sendiri bekerja dengan pertama-tama adanya permintaan transaksi. Nah, jenis transaksi yang dilakukan dapat dalam bentuk apapun atau berupa apa saja, namun tetap menggunakan sistem kerja blockchain. Yang kemudian permintaan transaksi tersebut lalu akan disebar dengan metode peer-to-peer. Nah, permintaan transaksi akan dibuat menjadi sebuah catatan yang akan diberikan suatu segel yang akan menjaga keamanan data dari catatan tersebut agar isinya tidak dapat dirubah-rubah lagi. Segel yang telah ada ini akan dijadikan acuan untuk pembuatan segel yang terbaru pada transaksi yang akan dilakukan selanjutnya. Seluruh catatan transaksi yang telah dilakukan akan dikategorikan sebagai data. Sedangkan untuk segel lama ataupun segel baru disebut sebagai hash. Data serta hash inilah yang akan membentuk adanya suatu blok dan jalinan antar pengguna akan membentuk suatu chain, sehingga metode ini disebut dengan blockchain. Kemudian untuk metode penelitian yang saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta yang didukung dengan adanya data-data yang kuat serta menggunakan jurnal-jurnal penelitian lainnya yang telah terverifikasi penulisannya. Biasanya metode ini disebut dengan deskriptif kualitatif. Hasil akhir dari adanya penelitian ini adalah berupa laporan deskriptif, berupa narasi dari kumpulan penelitian, serta grafik dan tabel sebagai sarana penjelasan secara visual. Lanjut untuk ke bagian hasil dan analisis. Yang pertama ada gambar grafik. Nah, grafik tersebut adalah grafik value atau harga dari pasar IOMT. Yang dapat dilihat, perkiraan value dari pasar IOMT akan semakin menaik, sehingga menunjukkan bahwa semakin lama bidang kesehatan berusaha untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dan diperkirakan pada tahun 2026 pasar IOMT akan mencapai nilai sebesar 254,2 miliar dolar. Kemudian IOMT memainkan peran yang sangat besar di dalam perkembangan teknologi. Kehadiran IOMT sebagai teknologi praktis bagi para peneliti industri medis yang sedang mencari proses penyaringan yang efisien untuk dapat melakukan pemantauan gejala pasien secara cepat. Kemudian mengenal apa itu namanya smart contract on blockchain. Pengenalan smart contract sebagai potongan kode yang dapat dieksekusi oleh semua partisipan jaringan mengubah cara penerapan aplikasi. Smart contract secara terprogram dapat membuat aturan bisnis terkait dengan transfer aset. Paradigma pengembangan baru muncul untuk aplikasi yang terdesentralisasi yang diatur oleh fitur yang sama dengan transaksi mata uang kripto. Kode smart contract yang telah ditulis tentu tidak akan bisa diubah-ubah dan akan tunduk terhadap algoritma konsensi seperti penyegelan transaksi. Kemudian, melalui adanya smart contract dan blockchain ini dapat diimplementasikan terhadap bidang kesehatan. Contohnya ini adalah dalam rantai pasok kesehatan. Nah, untuk saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai implementasinya. Yang pertama-tama, sistem akan memungkinkan GPO atau Group Purchasing Organization untuk melepaskan kontrak pendaftaran. Setiap stakeholder dalam jaringan akan terdaftar menggunakan alamat Ethereum dalam kontrak pendaftaran. Produsen atau manufacturer dan penyedia atau yang biasa dipanggil provider mengonfirmasi pendataan dengan membayar biaya administrasi dan biaya keanggotaan tahunan masing-masing.
Kemudian, GPO akan memulai kontrak negosiasi harga baru untuk produk tertentu atau sekelompok produk atas nama penyedia. Pihak pabrik atau manufacturer akan menegosiasikan harga GPO yang disarankan. Lalu, GPO akan mengkonfirmasi atau menolak harga yang disarankan. Ketika kontrak telah dikonfirmasi, maka semua stakeholder akan diberitahu. Kontrak yang berhasil kemudian akan diunggah dalam sistem penyimpanan terdesentralisasi dan akan dipublikasikan untuk penyedia terdaftar untuk membeli menggunakan harga kontrak yang telah dinegosiasikan. Selain itu, GPO akan menugaskan distributor antara pihak pabrik dan penyedia untuk melayani kontrak. Kemudian para stakeholder diberitahu tentang keberhasilan penyelesaian perjanjian kontrak. Setelah itu, penyedia yang terdaftar diperbolehkan untuk membuat pesanan pembelian. Lanjut, distributor akan mengirimkan pesanan sembari memberikan status dalam pesanan. Setelah pesanan berhasil dikirim, maka produsen atau manufacturer dan distributor akan dikirimkan kontrak penyelesaian rabat. Distributor mengajukan permintaan rabat, lalu produsen kemudian menyetujui permintaan dan mentransfer jumlah yang diperlukan. Sebagai imbalannya, hal ini membuat semua stakeholder diberitahu bahwa distributor menerima potongan harga yang diminta. Pada sisi lain, GPO mentransfer rabat setia ke penyedia sebagai hadiah untuk memenuhi kontrak. Lalu penyedia akan diberitahu bahwa jumlah berhasil ditransfer. Kurang lebih begitu untuk implementasi dari adanya smart contract dan blockchain dalam rantai pasok kesehatan atau healthcare supply chain. Namun, tentunya sistem ini memiliki suatu kelemahan. Nah, kelemahan ini dapat dilihat data di atas bahwa harga yang diperlukan untuk melakukan semua itu yang di sini dalam gas sangat mahal, sehingga biaya mahal ini menjadi suatu kelemahan tersendiri untuk melakukan adanya transaksi seperti tadi implementasi tersebut. Untuk kesimpulannya, yang pertama, blockchain dapat dimanfaatkan di dalam bidang medis. Kita lihat kemungkinan yang dapat diimplementasikan. Dan kedua, sistem blockchain ini juga memiliki kelemahan, yaitu harganya yang cukup mahal. Mungkin sekian penjelasan mengenai tema yang saya bawakan mengenai blockchain dalam bidang kesehatan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.